Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan materi kami mengenai nilai ekstrim fungsi 3 variabel, grafik fungsi 3 variabel, dan pengali Lagrange. Dengan dosen pengampu, Ibu Listi Fermana, SPD MSI. Sebelum mulai materi, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Hanita Dian Lestari sebagai moderator, dan rekan-rekan saya, Pusparini, Farah Anjali, Fenty Lunita, Maisarah, Raudatul Rahmadani, Rosianita Arma, dan Yogi Agustin. Next, langsung saja kita mulai materi yang pertama, yaitu mengenai nilai ekstrim fungsi 3 variabel yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Farah Anjali. Persilakan. Baiklah, saya Farah Anjali, NPM 19014, ingin menjelaskan materi tentang nilai ekstrim fungsi 3 variabel. Misalkan titik A, X0, Y0 adalah titik ekstrim pada fungsi 2 pauba X, Y yang memenuhi fx A sama dengan 0, fx Y sama dengan 0, dan didefinisikan dA sama dengan fx A dikali fy A dikurang fx Y dikali A dikuadratkan jika memenuhi dA lebih besar dari 0 dan fx A lebih kecil dari 0, maka FA nilai maksimum relatif. Dan yang kedua, jika dA lebih besar dari 0 dan fx A lebih besar dari 0, maka FA nilai minimum relatif. Dan yang ketiga, jika dA lebih kecil dari 0, FA bukan nilai ekstrim, titik X0, Y0 disebut titik pelana. Dan yang keempat, dA sama dengan 0, tidak dapat disimpulkan. Dan ada juga yang namanya fungsi objektif, yang mana fungsi objektif itu adalah fungsi 2 paubah X, Y. Dan ada titik kritis, yang mana titik A, X0, Y0. Definisi nilai ekstrim relatif tersebut dapat diperluas untuk fungsi 3 variabel atau lebih. Jika F fungsi 3 variabel, maka F mempunyai nilai relatif di titik A, X0, Y0, Z0 jika FA lebih besar dari fungsi paubah X, Y, Z untuk setiap titik X, titik Y, dan titik Z. Jika F mempunyai nilai ekstrim relatif pada titik X0, Y0, Z0, dan turunan parsial pertama dari F ada pada titik X0, Y0, Z0, maka Fxa sama dengan Fya sama dengan Fza sama dengan 0. Untuk contohnya, saya kepada teman saya dan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan membacakan contoh dari nilai ekstrim fungsi 3 variabel. Contoh yang pertama, f x, y sama dengan x pangkat 3 ditambah 3xy ditambah y pangkat 3. Berapakah nilai ekstrim? Pembahasannya yaitu, yang pertama kita cari titik kritisnya. Fx, x, y sama dengan 3x kuadrat ditambah 3y sama dengan 0. Fy, x, y sama dengan 3x ditambah 3y kuadrat sama dengan 0. Persamaan tersebut kita kurang.
3x pangkat 3 dikurang 3y kuadrat sama dengan 0. Didapatkan x sama dengan y. Substitusikan x sama dengan y ke salah satu persamaan di atas. 3x kuadrat ditambah 3y sama dengan 0. 3x kuadrat ditambah 3x sama dengan 0. 3x dikali x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan 0 atau x sama dengan negatif 1. Titik A 0,0 dan titik B negatif 1, negatif 1. Titik A 0,0. Fxx x, y sama dengan 6x. Fyy x, y sama dengan 6y. Fxy x, y sama dengan 3. D x, y sama dengan fxx x, y dikali fyy x, y dikurang fxy x, y dikuadratkan. D x, y sama dengan 6x dikali 6y dikurang 3 kuadrat. D x, y sama dengan 36xy dikurang 9. Titik A 0,0, maka D 0,0 kurang dari 0 disebut dengan titik plana. Titik B negatif 1, negatif 1. D negatif 1, negatif 1 sama dengan 36 dikali negatif 1 dikali negatif 1 dikurang 9. Lebih besar dari 0. Fxx negatif 1, negatif 1 sama dengan 6 dikali negatif 1 kurang dari 0. Memiliki nilai maksimum relatif fx, y. Fx, y sama dengan negatif 1 pangkat 3 ditambah 3 dikali negatif 1 dikali negatif 1 ditambah negatif 1 di pangkat 3 sama dengan 1. Kesimpulannya yaitu fx, y nilai maksimum relatif. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Yogi. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke contoh soal selanjutnya, di mana yaitu contohnya carilah jarak minimum antara titik asal dan permukaan z kuadrat sama dengan x kuadrat y ditambah 4. Misal, titik P pada x, y, z, titik sembarang pada permukaan tersebut. Kuadrat jarak antara titik asal dan P adalah d kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Substitusikan nilai z kuadrat yang kita ketahui tadi, di mana z kuadratnya itu sama dengan x kuadrat y ditambah 4 di dalam d kuadrat, yaitu x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Sehingga diperoleh d kuadrat tadi sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat y ditambah 4. Selanjutnya mencari titik kritis dengan cara di mana fx pada titik x, y sama dengan 2x tambah 2xy sama dengan 0. Untuk fy-nya pada titik x, y sama dengan 2y ditambah x kuadrat sama dengan 0. Dengan menghilangkan y dari persamaan-persamaan ini, kita dapatkan 2x dikurang x pangkat 3 sama dengan 0. Jadi, untuk x-nya yaitu sama dengan 0 dan x sama dengan kurang lebih dari akar 2. Dengan mensubstitusikan nilai-nilai ini pada persamaan kedua, diperoleh y sama dengan 0 dan y sama dengan negatif 1. Jadi, titik kritisnya adalah pada titik 0,0, akar 2, negatif 1, dan negatif akar 2, negatif 1. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu untuk menguji masing-masing ini diperlukan f xx pada titik x, y sama dengan 2 ditambah 2y, di mana fyy pada titik x, y sama dengan 2, sehingga bisa kita dapatkan fxy-nya sama dengan 2x. Titik D pada x, y sama dengan fxx dikali fyy dikurang fxy di pangkat 2 sama dengan 4 ditambah 4y dikurang 4x pangkat 2. Sehingga D-nya yaitu kurang lebih akar 2, negatif 1 sama dengan negatif 8 kurang dari 0, bukan nilai ekstrim. Dan D pada titik 0,0 yaitu sama dengan 4 lebih dari 0.
Untuk fxx pada titik 0,0 sama dengan 2 lebih dari 0 menghasilkan jarak minimum. Dan substitusikanlah nilai x tadi, di mana x-nya sama dengan 0 dan y sama dengan 0 ke dalam d kuadrat di pangkat 2. Di mana d pangkat 2 sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah x kuadrat y ditambah 4. Sehingga hasil dari d kuadrat yaitu sama dengan 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat 0 ditambah 4. Sehingga yang sama-sama kita tahu yaitu hasilnya d kuadrat sama dengan 4. Lalu kita akarkan nilai 4 tadi sama dengan d yaitu sama dengan 2. Jadi jarak minimum antara titik asal dan permukaan yang diberikan adalah 2. Mungkin itu contoh soal selanjutnya. Saya kembali ke moderator untuk melanjutkan. Oke, baik. Kita lanjutkan dengan materi grafik fungsi 3 variabel yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Fenty. Kepada Fenty dipersilakan. Selanjutnya yaitu grafik fungsi 3 variabel. Beberapa kondisi terkadang ditentukan oleh 3 variabel atau lebih, sehingga menghasilkan suatu fungsi dengan 3 atau lebih variabel. Misalnya, suhu di suatu ruangan yang dipengaruhi oleh lokasi x, y, z, sehingga menghasilkan fungsi t, x, y, z. Kecepatan fluida yang dipengaruhi oleh lokasi x, y, z, selain waktu t, sehingga menghasilkan fungsi v, x, y, z, t. Nilai rata-rata ujian 30 mahasiswa yang dipengaruhi oleh masing-masing nilai mahasiswa x1, x2, dan seterusnya, sehingga menghasilkan fungsi n, x1, x2, dan seterusnya. Contohnya, carilah daerah asal untuk masing-masing fungsi berikut dan jelaskan permukaan-permukaan ketinggian untuk f. Yang pertama, f, x, y, z sama dengan akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurang 1. Yang kedua, g, w, x, z, y, z sama dengan 1 per akar w kuadrat ditambah x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat dikurang 1. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya kita akan masuk ke materi pengali Lagrange. Nah, materi ini akan dijelaskan oleh rekan kita, Pusparini. Kepadanya dipersilakan. Pengali Lagrange. Metode untuk menentukan harga atau nilai maksimum atau minimum relatif dari suatu fungsi yang dibatasi oleh suatu kondisi. Metode pengali Lagrange dengan dua kendala. Untuk mencari nilai ekstrim dari f(x, y, z) dengan kendala g(x, y, z) sama dengan 0 dan h(x, y, z) sama dengan 0. Selesaikan persamaan gradien fp sama dengan lambda dikali gradien gp ditambah mu dikali gradien hp. gp sama dengan 0 dan hp sama dengan 0. Titik-titik p sama dengan x, y, z yang diperoleh merupakan titik kritis f yang memenuhi kendala gp sama dengan 0 dan hp sama dengan 0. Bilangan lambda dan mu disebut pengali Lagrange yang bersesuaian. Kembalikan ke moderator. Oke, baiklah itu yang dijelaskan oleh Saudari Raudatul. Nah, selanjutnya untuk contoh soal mengenai pengali Lagrange itu akan dijelaskan oleh rekan kita Pusparini. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Contoh soal, tentukan nilai maksimum dan minimum dari f, x, y, z sama dengan x ditambah 2y ditambah z pada kurva potong tabung x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 dengan bidang y ditambah z sama dengan 1. Penyelesaian. Diketahui fungsi kendala masing-masing g, x, y, z sama dengan x kuadrat ditambah y kuadrat dikurang 2. H, x, y, z sama dengan y ditambah z dikurang 1. Dengan metode Lagrange, gradien F sama dengan lambda dikali gradien G ditambah mu dikali gradien H. Diperoleh 5 persamaan berikut. Persamaan pertama, 1 sama dengan 2 lambda X. Kedua,
2 sama dengan 2 lambda Y ditambah mu. Persamaan ketiga, 1 sama dengan mu. Persamaan keempat, X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 2. Persamaan kelima, Y ditambah Z sama dengan 1. Substitusi persamaan 3 kedua diperoleh X sama dengan Y. Substitusi persamaan 6 ke 4 sehingga didapatkan Y X kuadrat sama dengan 2, X sama dengan lebih kurang 1. Y kuadrat 2Y kuadrat sama dengan 2, Y sama dengan lebih kurang 1. Substitusi Y sama dengan lebih kurang 1 ke persamaan 5. Didapatkan Z sama dengan 0 atau Z sama dengan 2. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih. Nah, untuk kelanjutan dari penjelasan tadi akan dijelaskan oleh Saudari Maisarah. Kepadanya dipersilakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari contoh soal tadi. Hal ini memberikan dua titik kritis berikut. X sama dengan 1, Y sama dengan 1, Z sama dengan 0. Di titik 1,1,0. Dan X sama dengan negatif 1, Y sama dengan negatif 1, Z sama dengan 2. Di titik 1,1,2. Kita substitusikan titik-titik kritis ke fungsi objektif untuk mengetahui nilai ekstrimnya. X, Y, Z sama dengan 1,1,0 F X, Y, Z sama dengan 3. Itu merupakan nilai maksimumnya. Dan X, Y, Z sama dengan negatif 1, negatif 2, 2 F, X, Y, Z sama dengan negatif 1. Itu merupakan nilai minimumnya. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Oke, baiklah. Itulah penjelasan dari kelompok kami mengenai materi nilai ekstrim fungsi 3 variabel, grafik fungsi 3 variabel, dan pengali Lagrange. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.